Kerajaan Gua Talu dan Wajo. Kelompok 6. Anggota 1. Aji Fatakul A. Absen 1. 2. Anissa Nur Laili M. Absen 4. 3. Rio Kurniawan absen 29. 4. Yoga Tama Sofyan absen 35. Di mana sih lokasi Goa Talu itu? Goa juga dieja Goa, merupakan sebuah kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di ujung selatan dan pesisir barat Semenanjung, yang mayoritasnya didiami oleh suku Makassar. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan beberapa bagian daerah sekitarnya. Bagaimana proses masuk Islam Kerajaan Goa Talu? Kerajaan Goa Talu adalah salah satu kerajaan yang bercorak Islam yang ada di wilayah Nusantara. Sejak Goa Talu tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik atau Giri. Di bawah pemerintahan Sultan Baburoh, Ternate kemudian mengadakan perjanjian persahabatan dengan Goa Talu. Ketika itulah Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Goa Talu untuk menganut agama Islam. Tetapi usahanya selalu gagal. Pada penghujung abad ke-16, datanglah utusan dari Kerajaan Aceh yang bertugas menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan, Khatib Tunggal Abdul Makmur. Lebih dikenal dengan nama Datuk Ri Bandang, seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia bersama dua sahabatnya, Datuk Ri Patimang dan Datuk Ri Tiro, dikenal sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Raja yang pertama memeluk Islam di Sulawesi Selatan bukanlah Raja Goa, tapi Raja Talu terlebih dahulu. Seperti diketahui, Raja Talu merangkap juga Mangkubumi Kerajaan Goa. Adapun Raja Talu yang pertama kali memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya. Karaeng Matoaya sendiri merupakan Raja Talu ke-8. Gelarnya pun sudah mencerminkan unsur Islam pada saat itu. Sultan Abdullah Awalul Islam Tumenanggo di agama. Memeluk Islam pada 22 September 1605. Karaeng Matoaya sendiri orang yang mengajak keponakannya, I Manggadanggi Daeng Manrakbia untuk memeluk Islam. Daeng Manrakbia ini adalah Raja Goa ke-14. Setelah masuk Islam bernama Sultan Alauddin. Ia memerintah kerajaan Goa tahun 1593 sampai 1639. Setelah kedua raja tersebut memeluk agama Islam, kerajaan Goa Talu menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Raja-rajanya setelah itu bergelar sultan. Gelar raja yang umumnya dipakai di kebanyakan kerajaan bercorak Islam. Ditilik dari masa pemerintahan raja pertama yang memeluk Islam, diperkirakan awal abad ke-17, kerajaan Goa sudah bercorak Islam. Sistem pemerintahan Kerajaan Goa Talu adalah gabungan dua kerajaan bernama Goa dan Talu. Dengan kesepakatan dua raja, satu rakyat, kedua kerajaan ini bergabung dan dalam kerajaan gabungan itu, keturunan Raja Goa menjadi Sambaya raja tertinggi, sedangkan keturunan Raja Talu menjadi Tumabicara Buta Perdana Menteri. Kerajaan Goa Talu memeluk Islam dan menjadi kesultanan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin dan mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Yang dijuluki Belanda sebagai Ayam Jantan dari Timur. Pada masa itu Kesultanan Goa Talu menaklukkan kerajaan Bone, Wajo dan Boseng di Sulawesi Selatan dan memperluas kekuasaannya hingga ke bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Flores. Karena itu, Kesultanan Goa Talu menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Indonesia Timur. Kesimpulan, sistem kerajaan Goa Talu adalah Raja Goa menjadi raja tertinggi, sedangkan Raja Talu menjadi Perdana Menteri. Kondisi sosial budaya. Sebagai negara maritim, maka sebagian besar masyarakat Makassar adalah nelayan dan pedagang. Walaupun masyarakat Makassar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terkait
dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama Pinis. Sistem ekonomi Kerajaan Goa Talo. Dari segi kehidupan ekonomi, rakyat Goa Talo nggak kalah makmur dengan rakyat kerajaan lain. Petani dan pedagang menjadi profesi yang sangat mendominasi. Laba semakin besar karena Malaka telah dilumpuhkan Belanda. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo ini pun terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Akhir kerajaan Goa Talo. Sebab runtuhnya kerajaan Goa Talo adalah karena pengkhianatan Raja Arupalaka dari Bone, dan Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan memaksanya menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Peninggalan Kerajaan Goa Talo. Peninggalan Kerajaan Goa dan Talo antara lain: 1. Benteng Somba Obulstana Balalopoa. 2. Benteng von Rotterdam. 3. Masjid Ketangka. 4. Masjid Jonggaya Babul Firdaus. 5. Masjid Jami Nurul Mukminin. 6. Komplek Makam Ketangka. 7. Batu Palantikang Batu Pelantikan. 8. Makam Syekh Yusuf Tajul Kalwati. Presentasi dari kami, sekian, terima kasih.